Bapak Ibu, Saudari, selamat petang. Selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada hari ini, Selasa 2 September tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan sabda dalam Lentera Kehidupan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu untuk bersyukur karena Engkau menuntun langkah kami sepanjang hari sampai pada saat ini menjelang kami mendengarkan sabda-Mu pun Engkau tetap beserta kami. Maka kami yakin juga ke depan, ke waktu-waktu yang akan datang, Engkau juga hadir dalam menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Lentera Kehidupan pada hari Selasa ini bertemakan Allah itu baik. Allah itu baik. Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-68, Mazmur 119 ayat 68 berkata begini, Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudari, perlukah judul renungan pada petang hari ini untuk kita? Bukankah Allah memang baik? Bukankah karakter Allah memang baik? Dan tak ada seorang pun yang menyangkal hal itu, bukan? Namun lalu apakah artinya kalau pemazmur mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah itu baik? Tentu tidak lain sebagai pengajaran untuk manusia, untuk kita juga. Juru Mazmur mengalami sendiri bahwa memang Allah baik. Bukan hanya karena Dia telah menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan manusia, yaitu diciptakan daratan, air, matahari, benda-benda angkasa lain, baik tumbuhan, binatang, dan sebagainya, adalah untuk kepentingan manusia. Semua ciptaan Allah memang sarana manusia untuk bisa berinteraksi untuk kepentingan hidupnya. Maka Allah baik. Maka bagi pemazmur, kebaikan Allah justru nampak dalam seluruh ciptaannya bagi keperluan dan kepentingan manusia demi cintanya kepada manusia. Allah itu baik, bukan hanya karena itu saja, tetapi juga karena Dia melakukan yang baik, Allah berkarya untuk kepentingan manusia juga karena apa yang dilakukan Allah adalah bagi tujuan manusia tidak terbinasakan, melainkan memampukan manusia menikmati keselamatan. Termasuk hal itu ialah hukum atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan memberi ketentuan hukum untuk manusia tidak menjadi beban yang membelenggu tanpa kemerdekaan. Justru hukum atau ketentuan Tuhan diberikan itu untuk mengarah dan membawa manusia pada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu melakukan yang benar sehingga manusia selamat. Nah, kesemuanya itu dirasakan sendiri oleh juru Mazmur. Semua hal di sekelilingnya diperuntukkan Tuhan bagi kepentingan manusia, termasuk kepentingan juru Mazmur. Apa yang dilakukan Tuhan atas hidup juru Mazmur dirasakan sebagai pemeliharaan Tuhan. Hukum dan ketentuan Tuhan yang diterapkan untuk dilakukan juru Mazmur bukan untuk mencelakakannya, melainkan untuk menuntun menuju kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehidupan bangsanya. Maka siapa yang berpendapat bahwa alam semesta diciptakan Tuhan itu menjadi beban manusia, atau hukum Tuhan diberikan kepada manusia sebagai beban berat yang mengikatnya, pendapat itu jelas keliru. Melalui sabda Tuhan ini, juru Mazmur mendidik kita agar benar-benar menyadari dengan penuh syukur
bahwa segala hal baik yang diciptakan Tuhan maupun ketentuan hukum pada dasarnya adalah wujud kasih Tuhan untuk kita manusia. Itulah kebaikan Tuhan untuk kita. Segala-galanya dicipta untuk kita. Kita diberi ketentuan hukum demi keselamatan kita. Ya, demi cintanya kepada kita lah Tuhan rela melakukan segala sesuatu. Sekalipun segala sesuatu yang dilakukan itu tidak menguntungkan Tuhan sendiri. Maka marilah kita bersyukur karena Tuhan memang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami yang mengingatkan kembali bahwa Engkau baik. Engkau menghidupi kami. Engkau memelihara kami. Sungguh Engkau baik bagi kami, bahkan bagi semesta alam ini. Selanjutnya kami mohon Tuhan berkatilah kami malam nanti kalau kami istirahat. Kiranya Engkau melindungi kami, anak-anak kami, orang tua kami, suami istri kami, dan harta benda yang ada di dalam rumah ini. Kami yang sakit kiranya dijamah Tuhan menjadi sembuh, yang ringkih dikuatkan, yang menggapai cita-cita kiranya dituntun Tuhan untuk bisa menggapainya. Tuhan, inilah syukur dan permohonan kami di malam saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.